Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema kita berkat Tuhan dalam tiap dispensasi. Ini sudah yang keempat dan kita akan bicarakan tentang Abraham, Ishak, Yakub. Karena Abraham, Ishak, Yakub itu dia dibilang di Ibrani 11 ayat 9, mereka yang tiga itu mendapat janji yang satu itu, yang sama ya, yang nanti, dan juga berkatnya sama ya, berkatnya sama yang saya nanti akan sebut berkat berganda istilahnya ya. Karena begini, berkat berganda maksudnya kalau Adam, Nuh ya, dispensasi Adam, dispensasi semua diberkati, tapi tidak dikatakan jadi berkat. Sementara kalau dispensasi Abraham, Ishak, Yakub itu diberkati dan jadi berkat. Ya. Ini yang saya maksud berganda itu, ya, diberkati dan jadi saluran berkat, ya, kira-kira begitu ya. Kita coba dulu ulangi definisi diberkati atau barak istilah Ibrani ini. Itu adalah barak itu diberkati kalau orang mengucapkan kata-kata yang positif, yang bahkan menjadi nubuat bagi orang yang si penerima, bahkan menjadi destiny ya, masa depannya ya, nasibnya lah kira-kira begitu ya. Dan perkataan berkat itu kalau diucapkan oleh Tuhan ya tentu pasti jadi, ya nggak mungkin ya. Kalau Tuhan bilang kau pergi beranak cucu penuhi bumi, ya pasti terjadi. Hanya kalau orang yang nanti kita lihat dalam kasus Abraham, Ishak, Yakub, khususnya Ishak ya, yang karena kurang dibentuk, kurang disiplin, dia berkatnya juga ya masa bisa dicuri sama Yakub gitu ya anaknya. Sementara kalau Yakub karena dia dibentuk, dia disiplin, dia bisa tahu mana yang ketika dia didatangkan Efraim dengan Manasye itu anaknya Yusuf, dia bisa berkati Efraim lebih daripada Manasye karena memang begitu masa depan kedua anak ini. Jadi barak itu artinya speak with authority ya, berbicaranya dengan otoritas. Berkat itu bukan asal sembarang ngomong positif ya. Ya orang dunia ini juga selalu ya ngomong positif ya, menyuruh ya orang ngomong positif, tapi itu bukan berarti itu perkataan berkat. Kalau sekedar positif, karena manusia itu kan makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, jadi kalau yang baik ada baiknya, orang yang nggak ada hubungannya dengan hayat Kristus, nggak ada hubungan dengan pohon kehidupan, nggak ada hubungan dengan Tuhan, ya dia tetap kalau dia mau bicara positif bisa. Ya, tapi itu bukan perkataan berkat yang dimaksud Alkitab ini. Ya. Kalau perkataan berkat yang dimaksud Alkitab ini memang perkataan yang ya mungkin dibilangnya diurapi kali ya, atau perkataan dengan otoritas lah ya. Ada sesuatu lah yang tenaga ya, yang membuat orang yang menerima itu akan menjadi seperti yang diucapkan oleh berkatnya ini ya. Ini kita sudah bahas ya, kita masuk aja langsung kepada Abraham. Ya, mari kita baca dulu. Ini Abraham ini Kejadian 12 ya. Berkatnya itu saya pakai ILT aja lah ya. ILT dulu nih, LI ya, ILT dulu ya. Coba dulu kita baca dulu berkat yang diuntukkan bagi Abraham, Ishak, Yakub ya, sama ya. Karena mereka mendapat janji juga sama. Ada pasal 12 ayat 1. Dan Yahweh berfirman kepada Abraham, keluarlah kamu dari negerimu. Ini Yahweh ini perlu juga ini ya, karena Abraham itu belum mengenal hukum Yahweh. Jadi ini sebenarnya El Shaddai ya. Tapi kalau ini kan ILT terjemahnya dia mengagungkan nama Yahweh begitu ya, dimundurkan. Karena sebenarnya berdasarkan Keluaran itu nama Yahweh belum menyatakan diri ya kepada Abraham. Jadi karena dalam hukum Yahweh salah satu itu Israel itu salah satunya terkutuklah orang yang mengambil menyingkapkan saudaranya perempuan ya, anak ibunya atau anak
anak bapaknya. Sementara Abraham ini dengan Sarah itu kan satu bapak itu, Terah sama bapaknya itu. Jadi Terah punya gundik atau punya istri atau itulah dia si Sarai anaknya. Jadi mereka tuh saudara tiri. Makanya waktu Abraham bilang, kalau kau nanti bilanglah aku saudaramu. Benar, Abraham nggak bohong. Tuh banyak orang pikir dia Abraham bohong. Enggak. Memang itu Abraham sering ngaku kan di situ dibilang ini memang dia anak ayahku. Ya, anak ayahku ya, tapi bukan anak ibuku. Ya. Kemudian dia menjadi istriku gitu loh. Jadi ya Abraham enggak kenal Yahweh. Enggak kenal nama Yahweh. Karena Abraham melanggar hukum Yahweh kalau dia itu, bahwa dia terkutuk, dia ngambil saudara tirinya itu, saudara perempuan tirinya itu. Jadi ini ya kita baca aja lah. Dan Yahweh berfirman kepada Abraham, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi satu bangsa yang besar. Aku akan memberkati, ini Barak ya, engkau dan membuat namamu masyhur dan jadilah berkat. Nah, ini dia udah dibilang, udah di ayat 2 ini sudah jelas berkatnya berganda. Pertama, aku memberkati engkau sedemikian sehingga engkau akan menjadi suatu bangsa yang besar, ya, dan jadilah juga namanya masyhur, kemudian jadilah berkat. Saluran ini maksudnya ya. Ayat 3, dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang menista engkau. Wah, ini ngeri juga ya. Jadi Abraham itu sudah ditetapkan juga sejenis berkat yang kalau orang memberkati kamu, orang itu diberkati. Kalau ada orang menista kamu, orang itu juga akan terkutuk, dibilang sini ya, mengutuk orang yang menista engkau. Jadi ngeri ini. Jadi orang mesti hati-hati juga sama Abraham ini ya. Karena ini berkatnya berkat berganda begitu ya. Kemudian di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Wah, ini jadi saluran berkatnya enggak kepada 1-2 orang atau 1-2 bangsa, enggak. Abraham ditetapkan menjadi saluran berkat bagi semua kaum di bumi. Ya, kalau kita nanti lihat itu kedepannya itu bisa disebut semua orang. Ya. Karena tidak ada kaum yang tidak diberkati melalui Abraham ini ya. Oke, mari kita melihat dulu ini cerita-cerita. Ini saya catat semuanya istilah Barak ya, dalam yang muncul dalam Abraham, Ishak, Yakub, tapi kita enggak usah bahas semua lah ya. Kita akan bahas beberapa aja ya, istilah Barak yang muncul untuk kita lebih mengerti berkat ini apa. Karena berkat itu harus dipahami sesuai konteksnya. Barak itu harus dipahami sesuai konteksnya. Jadi kita lihat dalam tiap konteks, tapi nggak mungkin kita semuanya ini ya. Tapi kita ambil aja beberapa kasus-kasus ya, untuk kita lebih mengerti tentang barak atau berkat ini. Nah, dalam pasal 12 kasusnya itu, ini Abraham dipilih. Ya. Tidak ada dikatakan di situ Abraham bersyarat ya. Ini berkat nggak bersyarat ini. Ya, dipilih. Abraham ini lihat ya, tiba-tiba sebenarnya Abraham itu punya bapak Terah itu tinggal di Ur Kasdim itu ada dewa bulan namanya. Mereka menyembah. Ya, kita tahu ceritanya pecahan kerajaan Nimrod. Babel itu dekat dengan Ur Kasdim. Jadi itu salah satu tuh kerajaan itu pecah, punya ilahnya sendiri. Jadi Abraham bukan seorang yang ya di Ur Kasdim ya, dia tentu tidak beribadah. Dia nggak kenal El Shaddai. Ya tiba-tiba dia dipanggil aja, dipilih ya. Jadi ini Abraham dipilih dan diberkati langsung. Ya, dipilih dan diberkati. Nggak ada persyaratan apapun. Pokoknya dia dipilih, titik. Ya. Dan dia ditetapkan untuk diberkati dan jadi berkat. Gitu aja ya. Jadi jangan nanti ada, kalau orang dipilih Tuhan, sudah diberkati dia itu tanpa ada
embel-embel syaratnya mesti begini, mesti begitu dan sebagainya. Itu dulu ya, kita lihat pasal 12 ya. Kemudian kita lihat di pasal 14. Ini kasus di mana Melkisedek ini ya. Melkisedek ini memberkati dia Abraham, sudah dia ngejar musuh-musuhnya Lot itu yang menawan Lot itu. Abraham punya banyak ini semuanya berhasil lah ya. Kemudian datang ini seorang namanya Melkisedek Raja Salem, Raja Damai Sejahtera ya. Dia membawa roti anggur dan dia seorang imam bagi El Elyon. El Elyon itu the most high God ya, Elohim yang maha tinggi. Dan memberkatinya, ini dia Barak. Abraham diberkati oleh Melkisedek ya. Dia bilang di sini, diberkatilah Abraham oleh El Elyon yang mempunyai langit dan bumi. Ya, jadi Abraham enggak diberkati dengan nama El Shaddai aja, tapi dia El Elyon juga ya. Ini Melkisedek ini adalah seorang imam ya. Kalau menurut Paulus dibilang dia nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, dia dijadikan hampir sama dengan anak Allah, son of God. Dan Yesus ditetapkan menjadi imam menurut aturan Melkisedek, bukan aturan Harun ya. Kalau jadi keimaman Yesus itu nggak bisa beralih lagi dia, karena ini imam berdasarkan Melkisedek yang hidup yang tak binasa itu. Dia nggak punya bapak, nggak punya ibu ya, Melkisedek ini. Dan nanti umat menang Tuhan ya, itu juga menjadi imam dan raja-raja menjadi imam, aturannya Melkisedek juga. Ya. Menjadi imam itu artinya ini sama ini dengan kalimat ini, berkat berganda ini, dekat itu. Imam itu membawa Tuhan kepada manusia dan membawa manusia kepada Tuhan. Artinya jadi saluran perantara. Sementara Abraham berkatnya juga begitu. Engkau akan diberkati dan jadi berkat. Kan dekat dia ya. Jadi pengertian orang-orang yang diberkati itu memang akan jadi imam ya, harusnya. Ya. Karena berkat berganda ya maksud saya. Ini bedakan ya dengan tegas ya. Nuh dan Adam itu tidak ada berkat berganda itu. Hanya munculnya setelah Abraham ini. Berkat berganda. Diberkati dan jadi berkat. Ya. Nah ini ya kasus dengan Melkisedek ini ya. Kemudian pasal 17 ayat 16 di sini dibilang juga Sarah diberkati. Ya. Pasal 17 ayat 16 saya bacakan di sini begini ya. Dan aku telah ini mengenai Sarah ya. Dan aku telah memberkatinya, memberkati Sarah gitu maksudnya. Dan aku juga telah memberikan kepadamu seorang anak laki-laki daripadanya, dari Sarah. Dan aku telah memberkatinya dan dia akan menjadi bangsa-bangsa. Raja-raja banyak bangsa berasal daripadanya. Ya kira-kira begitu ya. Sarah juga diberkati. Kemudian Ismail. Nah ini dia Ismail juga diberkati. Ya, jangan salah. Bedakan ya. Ini coba baca dulu ya. Kejadian 17 ayat 20 ya. Di sini dibilang. Dan mengenai Ismail, ini kata Tuhan, aku telah mendengarkan engkau. Ini karena Abraham mengajukan ya, seandainya Ismail berkenan hidup di hadapanmu gitu. Karena Ismail ini anak Abraham juga kan. Terus Tuhan bilang gini jawabnya, aku telah mendengarkan engkau. Lihatlah, aku telah memberkatinya. Jadi Ismail diberkati Tuhan juga. Aku akan membuat, ini isi berkatnya ya. Aku akan membuatnya beranak cucu dan membuatnya sangat banyak. Ini mengenai Ismail itu. Dan ia akan melahirkan 12 raja. Si Ismail ini. Dan aku telah membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi ayat berikutnya ya. Perjanjianku, aku membangunnya dengan Ishak. Saya mau jelasin begini. Beda antara perjanjian dengan berkat. Ismail diberkati. Apa isi berkatnya? Itu. Akan beranak cucu, membuatnya sangat banyak, melahirkan 12 raja, dan akan menjadi bangsa yang besar. Nah ini dia Ismail ini ya. Ini berkat Ismail. Tapi perjanjian itu, nah ini beda ya. Saya sudah bicara soal perjanjian itu Abraham, Ishak. Nanti ada juga Esau diberkati juga, nanti kita lihat ya. Tapi lari ke Ishak, ke Yakub ya. Jadi perjanjian ini lebih tinggi daripada berkat ya. Ini lebih spesial ini karena
Tuhan kita itu Tuhan perjanjian. Iya, dia memberkati. Tuhan berkat juga. Tapi kalau kepadanya Tuhan berjanji kepada seseorang, wah itu lebih tinggi. Ya. Ya kita puji Tuhan nih, sebenarnya kalau banyak orang mengenal perjanjian baru, dia harus bersyukur bahwa Tuhan sebenarnya mengadakan perjanjian dengan kita. Itu lebih dari berkat. Jangan bicara berkat lagi kalau udah ada perjanjian sebenarnya. Karena orang-orang kayak Ismail pun yang Tuhan gak berjanji, gak ada perjanjian dengannya, diberkati. Jadi banyak orang Kristen aneh juga ya kalau masih bicara berkat, padahal dia udah ada perjanjian dengan El Elyon melalui Yesus Kristus, itu perjanjian baru. Cuman masalahnya jarang perjanjian baru diomongin. Nanti sebentar kita akan bicara perjanjian baru itu kayak gimana. Saya udah sering sih ngomong sih. Jadi kalau udah ada perjanjian, nggak usah bicara berkat, sebenarnya udah pasti orang yang diberkati, tapi belum tentu Tuhan ada perjanjian dengan dia. Tapi orang yang kemarinnya Tuhan mengadakan perjanjian pasti diberkati, udah pasti. Karena berkat lebih rendah daripada perjanjian, ya. Bersyukurlah kita ya, makanya pahamlah perjanjian baru itu ya. Begitu kita pegang perjanjian baru itu, kita masih diberkati. Pasti itu. Tidak mungkin. Kalau Tuhan sudah memberikan yang lebih tinggi, dia pasti ini yang menyertai ya. Oke, mari kita melihat ini langsung dah Esau, yang enggak usah lah ya. Esau itu nanti di kasus Ishak lah ya, kita lihat ya. Kemudian pasal 18 ini ada juga istilah Barak ini muncul, ini mengenai bangsa-bangsa. Saya baca dulu. Bukankah Abraham sungguh akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, dan dalam ia segala bangsa di bumi akan diberkati. Ini tekankan lagi bahwa berkat berganda yang maksudnya bagi Abraham itu dia diberkati, tapi melalui dia seluruh bangsa-bangsa di bumi diberkati. Ya. Oke. Kita ambil lagi langsung ada kasus soal berkat ini di pasal 22. Ketika Abraham mempersembahkan, ini ceritanya mempersembahkan Ishak, ya. Abraham diminta persembahkan Ishak, anakmu yang kau kasih itu. Abraham langsung tak, ya. Ya, siap persembahkan begitu. Terus Tuhan bilang, jangan. Ya, aku tahu kau takut akan aku. Nah, ini kalimatnya begini. Kejadian 22 ayat 17, ya. Ini dia kalimatnya. Maka dengan memberkati, ini Barak ya, aku akan memberkati engkau, dan dengan melipat gandakan, aku akan melipat gandakan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir yang ada di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki setiap gerbang gerbang yang memusuhinya, itu terus ya. Tapi ini alasannya di atas ini, ayat di atas ini. Firman Yahweh bahwa oleh karena engkau telah melakukan hal ini, mempersembahkan itu, dan engkau tidak menahan anak laki-lakimu yang tunggal itu, maka jadi berkat kepada Abraham ini dia sudah diberkati di pasal 12 ya. Dia sudah dapat berkat berganda melaluinya seluruh kaum juga. Tapi karena tindakannya mempersembahkan Ishak, dia lebih lagi, bahkan dibilang ini Tuhan peneguhan ya, Tuhan meneguhkan ya. Coba dulu pasal 24 ayat yang ke, ini saya baca LAI dulu ya. Oh, ini kok lain. Oh, ini yang ini. Oh, pasal yang tadi itu bukan itu. Tadi pasal yang 22 ya. Coba dulu kita lihat pasal 22 ini. Nah, untuk kedua kalinya malaikat, ini pakai LAI ya. Malaikat Tuhan dari langit berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku memberkati. Jadi berkat itu bisa diteguhkan lagi. Abraham sudah diberkati, dia sudah dipilih, tapi ketika dia mempersembahkan Ishak dengan taat permintaan Tuhan itu, maka Tuhan ini sekarang dia bersumpah Tuhan kepada dirinya sendiri, dia akan artinya meneguhkan ya. Jadi berkat ya, kalau kita sudah diberkati tapi kita melakukan tindakan
ketaatan mempersembahkan Ishak, Tuhan meneguhkan lebih lagi. Ya. Lain dengan kasus Ayub ya. Ayub diberkati 2 kali lipat dengan cara Tuhan mendisiplin Ayub. Menghajar itu luar biasa sih, ngeri itu ajaran. Tapi tadinya Ayub mengenal Tuhan hanya dari ini, tapi setelah Ayub 42 ayat 5, setelah Ayub dibentuk, dia bilang, aku mengenal engkau. Tadinya dari kata orang aja, kata Ayub, aku mengenal engkau. Tapi sekarang, aku mengenal engkau. Langsung melihat matanya ya. Ini berkat juga ya, berkat pengenalan akan Tuhan. Jadi, oke lah, sekarang kita masuk dulu dengan cepat kepada Ishak aja ya. Ini sebenarnya ada juga di sini Ribka ya, ketika hamba Abraham itu ngambil, Ribka pun diberkati oleh keluarganya. Jadi kita masuk langsung Ishak dulu lah ya. Ini kayaknya kita tidak bisa menghabiskannya ke Yakub ya. Besok bisa anak kita sambung, tapi kita coba dulu sampai ke Ishak dulu lah ya. Yakub besok aja ya. Ishak ini mari kita lihat pasal 25 ayat 11 ya. Ini dia istilah barak juga muncul di sini, 25 ayat 11. Dan terjadilah setelah kematian Abraham, maka Elohim memberkati Ishak, ya, anak laki-lakinya, dan Ishak menetap dekat sumur Lahairot. Jadi setelah Abraham mati, Tuhan arahkan. Ya bukan Ishak nggak diberkati ketika ada Abraham, enggak, tapi Tuhan fokus sekarang mulai bekerja lagi melalui, karena dari Abraham, Ishak, Yakub itu satu itu ya ininya ya. Ishak diberkati. Nah, sekarang dulu saya langsung aja ya, ini bahas yang pasal 26 ayat 12 ini yang sering dikutip secara sembarangan ya oleh pengkhotbah mata duitan ya. Kalau saya bilangnya terang-terangan aja lah, pengkhotbah mata duitan yang cinta uang ya. Itu ngomong lah ini ayat ini. Saya pernah dengar langsung ya. Jadi saya nggak dengar dari kata orang. Saya langsung dengar gitu. Beberapa pengkhotbah begitu ya. Dia langsung ambil ayat ini nih. Kejadian 26 ayat yang ke-12 ya. Mengenai Ishak yang diberkati itu. Ayat 12. Dan Ishak menabur di negeri itu, dan dalam tahun itu juga dia memanen 100 kali lipat, dan Yahweh memberkati dia. Nah ini ayat 13 yang sering dicomot aja, langsung diterapkan kepada dispensasi perjanjian baru. Dia bilang gini, dan orang itu menjadi kaya, dan terus menerus menjadi kaya, sampai dia menjadi sangat kaya. Udah gitu diambil ayat ini, diterapkan kepada orang yang mengikuti Yesus itu. Jadi ada ini pengkhotbah ngomong langsung terang begini, Anda mesti kaya. Karena Ishak kaya, makin kaya, dan harus sangat kaya. Ya, karena ini ayat ini dicomot. Nah, sekarang saya mau bicara dulu ya. Ini saya terang-terangan mesti bilang, itu pengkhotbah yang begitu jelas itu cinta uang itu. Celakanya kalau jemaat pun cinta uang juga. Dia akan bilang amin. Dia nggak tahu itu suatu pelanggaran terhadap hermeneutik. Ya, ilmu menafsirkan itu syarat paling penting tuh perhatikan konteks di mana dia ayat itu bicara. Nah, sekarang saya masukkan dulu ya konteks di berkat Abraham. Saya pindahkan dulu langsung kepada konteks kita saat ini yang terikat dengan perjanjian kepada El Elyon melalui Yesus. Mari kita baca Galatia, ini saya loncat dulu. Nanti sebenarnya kita akan bicara mengenai Yakub ya. Besok ya. Mari kita melihat dulu Galatia 3 ayat 14 ya. Loncat dengan cepat saja. Ini sebenarnya kalau mau pelan-pelan di ruang kuliah bisa juga, nggak habis-habis ini kita bahas ya. Coba dulu Kejadian Galatia 3 ayat 14. Ini saya langsung baca ya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya ini saya ya, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apa itu berkat Abraham? Apakah tanah perjanjian, beranak cucu, atau yang lain? Nama masyhur apa sebagainya? Bukan.
Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh. Roh Kudus itulah berkat Abraham. Atau roh pemberi hidup, life giving spirit. Roh pemberi hayat, itulah berkat Abraham. Kalau dimasukkan dalam konteks perjanjian baru kepada bangsa-bangsa, ya. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi roh itu yang dijanjikan. Nah ini, kalau ada pengkhotbah kutip ayat Ishak menabur, berkat makin kaya itu diterapkan ke sini dan mengatakan kepada umat perjanjian baru, engkau mesti kaya, makin kaya dan sangat kaya. Kalau engkau nggak kaya, ada yang salah itu. Jangan-jangan nggak bayar perpuluhan, makin kacau lagi, makin rusak ini khotbah yang model begini. Karena Alkitab jelas bilang bahwa berkat Abraham itu yang sampai kepada kita bangsa-bangsa yang mengadakan perjanjian dengan melalui Yesus Kristus, itu berkat Abrahamnya itu adalah roh pemberi hayat, life giving spirit. Dan jenisnya itu jenis berganda berkatnya. Artinya kita akan makin bertumbuh dalam Kristus, dalam hayat, dan kita menjadi berkat kepada orang, terutama ini membagikan hayat. Beda loh saudaraku, ngomong positif aja gitu tapi tidak ada hayatnya, dengan orang yang memang ngomong ada hayatnya. Nah ini dia. Nah sekali waktu ada Stephen Tong pernah ngomong gini, bagus juga loh. Satu kalimat yang sama diucapkan oleh dua orang yang berbeda, efeknya itu berbeda. Kenapa? Karena yang satu mungkin hanya mengucapin positif tapi berasal dari pohon pengetahuan, bukan hayat. Yang satu orang lagi mengucapkan sama, kata-katanya sama, tapi diucapkan oleh orang yang sudah dibentuk Tuhan lah, mengalami berkat hayat itu. Kesimpulannya dulu lah ya, biar besok kita sambung. Kesimpulannya, kalau mau mengaplikasikan berkat, sekali lagi nih ya, hati-hati, lihat konteksnya. Berkat Abraham itu memang tipenya dia berkat berganda. Beda dengan berkat Nuh, beda dengan berkat yang Adam itu. Itu kita terima berkat tipenya ya, yaitu diberkati dan jadi berkat. Tapi berkat Abraham yang kita terima bukan tanah perjanjian Israel itu, tanah Palestina, bukan beranak cucu nama masyhur ya, walaupun kita di sini ada juga. Nanti kalau kita udah masuk ke dalam berkat perjanjian baru ada juga soal-soal yang begitu. Tapi nanti dulu, yang utama itu spiritual dulu. Karena itu Efesus 1 ayat 3 bilang kita ini umat perjanjian baru telah diberkati dengan segala berkat rohani. Bukan berarti kita nggak peduli makan minum. Orang Tuhan juga ngomong itu, lu perhatiin deh itu burung. Burung yang udah di dalam kejadian udah diberkati itu nggak nabur, nggak nuai, makan. Coba lihat, bunga bakung nggak berdandan, Salomo pun kalah sama dia. Hari ini ada, dia besok pergi, Tuhan dandani. Masa kamu? Lagi pula ini persoalan, kalau kita sudah ada perjanjian dengan Tuhan, kita sudah diberkati roh, masa makan minum pakaian? Biasanya Tuhan berkati kita materi itu sesuai dengan pelayanan, biasanya. Ya, kayak George Muller, ya itu tahu ya, pahlawan iman itu, orang Inggris itu yang bikin panti asuhan 10.000. Oh dia itu jutaan pound sterling ya, kalau uang mata uang Inggris ya. Jutaan pound sterling tiap tahun ngalir melalui dia. Sebab dia modalnya doa doang. Hartanya banyak sekali ya. Karena dia ngasih makan 10.000 anak yatim itu. Saya bayangin aja kalau satu orang biaya makannya 3 kali itu udah berapa, belum pakaiannya, belum nanti macam-macam. Biasanya Tuhan memberkati di zaman perjanjian baru ini sesuai pelayanan. Kalau nggak butuh apa-apa ya. Pokoknya yang penting asal ada makannya, yang penting cukup lah, nggak kekurangan lah. Ya, itu pastinya. Cari dahulu kerajaan sorga, cari dahulu berkat rohani. Banyak itu, nanti yang lain ditambahkan.
ini nanti kita bicara lah, nanti bicara berkat di perjanjian baru. Tapi jangan ngutip ayat ini. Kisah itu, saya ngelihat pengkhotbah itu, aduh Tuhan Yesus ini orang benar-benar cinta uang. Nanti deh, makanya di hari penghakiman ketahuan lah. Mana pengkhotbah yang senang duit lah, pura-pura ngomong mulut manis ya. Tapi sebenarnya dia cinta uang. Ya. Sama orang Farisi ahli Taurat yang bunuh Yesus itu hamba Mamon itu. Oke lah ya. Jadilah kesimpulannya ya. Kalau mau mengaplikasikan berkat itu harus lihat dulu. Jadi sekali lagi, berkat Abraham adalah roh yang memberi hidup, yang memberi hayat. Haleluya, besok lagi sampai. Haleluya, amin.